siang. Hari ini saya ingin mewawancari tokoh teladan, yaitu Ibu Asih. Ibu, saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang riwayat hidup. Bu, boleh diceritakan sedikit tentang perjalanan hidup Ibu, mulai dari asal daerah, latar belakang pendidikan, hingga akhirnya memilih menjadi seorang dosen. Baik ya, terima kasih atas kalian ya. Pertanyaan tadi tentang riwayat hidup ya. Jadi izinkan saya menyampaikan. Jadi saya sebetulnya bukan asli Jogja, saya pendatang, asli saya daerah Blora, Jawa Tengah ya. Saya dari kecil sampai lulus SMA itu sekolah di Blora, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di Semarang ya. Di Semarang itu mengambil Diplomatika Radiologi ya. Kemudian setelah saya lulus D3, saya itu langsung bekerja di pendidikan radiologi ya. Waktu itu karena masih D3, maka saya masih jadi asisten ngajar-ngajar praktikum seperti itu ya. Kemudian di sela-sela saya bekerja di pendidikan itu, saya berusaha untuk meningkatkan pendidikan. Akhirnya saya kuliah S1 ya. Waktu itu kuliah S1 tapi nyambi bekerja gitu ya. Jadi saya harus bisa membagi waktu. Saya kuliah S1 di UGM, jadi di Undip ya, waktu itu di Undip ya. Jadi di sela-sela pekerjaan dari Senin sampai Sabtu itu paginya bekerja ya. Terus sore jam 4 sampai jam 8 malam saya kuliah di Undip gitu ya. Nah, kemudian saya juga ngambil kuliah S1 di UNES, Universitas Negeri Semarang. Jadi dalam waktu yang sama saya itu kuliahnya 2 kali, tapi saya juga kerja gitu ya. Jadi waktu itu memang belum menikah, jadinya saya waktunya bisa saya maksimalkan untuk bekerja dan menuntut ilmu gitu ya. Jadi alhamdulillah yang UNES-nya juga lulus, yang UNDIP-nya juga lulus gitu ya. Itu pendidikan yang di S1-nya. Kemudian selanjutnya di Semarang juga saya ngambil S2. S2-nya itu tentang promosi kesehatan, terutama di keselamatan dan kesehatan kerja ya. Alhamdulillah saat S2 itu saya lulusnya sebelum waktunya gitu ya. Yang harusnya 2 tahun saya bisa menempuh sebelum waktunya, saya sudah selesai ya. Alhamdulillah waktu itu. Terus kemudian setelah S2 ya, dari sisi pekerjaan pun juga jalan terus, karena itu adalah saya bekerja nyambi kuliah gitu ya. Jadi nyambi kuliah, akhirnya dengan pendidikan itu ternyata kita bisa meningkatkan hidup kita gitu ya. Jadi dengan S1 ya, saat saya S1 alhamdulillah langsung ditawari saya jadi sekretaris prodi gitu ya. Jadi teman-teman saya waktu itu belum pada kuliah, saya sudah kuliah duluan ya. Saya langsung dikasih jabatan baru gitu ya. Terus begitu saya lulus S2 ya, lulus S2 tiba-tiba terus saya ditawari jadi kaprodi di sana ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pendidikan itu sangat penting ya, apalagi untuk meningkatkan kapasitas diri gitu ya. Terus kemudian karena alasan keluarga, jadi waktu itu saya bekerjanya di Semarang gitu ya. Terus karena alasan keluarga, suami saya di Jogja ya. Akhirnya karena waktu itu kan saya memang jauh-jauhan dengan keluarga gitu ya. Terus akhirnya suami saya juga sudah mungkin capek gitu ya, ke Semarang ke Jogja, Semarang Jogja, saya juga seperti itu. Akhirnya kita memutuskan yuk kita keluarga harus berkumpul gitu ya. Akhirnya karena kondisi suami tidak memungkinkan untuk pindah ke Semarang, akhirnya saya yang harus pindah ke Jogja. Dan alhamdulillah ya, di Unisa ini adalah saya merasa ini adalah tempat yang tepat untuk saya gitu ya. Walaupun ada institusi yang lain, tapi saya mencari yang memang saya bisa bekerja, tapi juga saya mendapatkan ibadah saya juga terjaga gitu ya. Jadi di Universitas Unisa ini alhamdulillah universitasnya adalah memang universitas yang Islami gitu ya. Jadi saya merasa nyaman gitu ya. Akhirnya ketemu di sini dan begitu saya pindah di Unisa ya, karena mungkin ada riwayat pekerjaan saya begitu, saya kemudian di sini alhamdulillah diberikan amanah lagi jadi kaprodi lagi di sini gitu ya waktu itu. Nah, dari kaprodi kemudian berikutnya saya karena memang tuntutan ya dan masih insya Allah masih semangat gitu ya, akhirnya saya punya kesempatan untuk studi lanjut lagi dan alhamdulillah di UGM gitu ya. Dan ini sekarang masih proses ya, semoga segera selesai gitu ya. Ini masih menunggu, semoga kalau sudah bisa selesai insya Allah saya segera bergabung lagi di sini. Tapi di sela-sela tugas belajar, harusnya tugas belajar itu kan memang free tugas belajar, kemudian fokus untuk belajar ya. Tapi berjalannya waktu karena memang prodi juga mungkin ya, saya juga harus ikut membantu untuk mengajar juga ya. Nah, kebetulan saya juga diamanai sebagai koordinator K3 di UPTLab ya, gitu ya. Makanya saya juga duduknya di sini, kadang di sana, karena memang saya juga ada amanah di sini ya, seperti itu.
kira-kira gitu ya. Oke. Terus ada lagi? Saat masih menjadi mahasiswa, apakah Ibu aktif dalam organisasi atau kegiatan kemahasiswaan? Terus pengalaman apa yang paling berkesan dan memberi pengaruh bagi perkembangan diri Ibu? Oke, baik, itu kegiatan organisasi ya, kegiatan organisasi. Jadi ceritanya begini, waktu saya D3 masih single gitu ya, saya ikut kegiatan-kegiatan ya, kegiatan organisasi mahasiswa, dan itu sangat berpengaruh ya, karena di kegiatan organisasi itu banyak sekali yang mungkin tidak kita dapatkan saat kita belajar akademik. Ya, soft skill yang terasah, ya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang, menghormati, ya bagaimana cara untuk mengambil keputusan seperti itu ya. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih aktif di organisasi gitu ya. Contoh ya, sudah bekerja tetap juga walaupun aktivitas pekerjaannya juga lumayan padat, tapi kita juga menyempatkan diri ya. Karena itu untuk membangun relasi ya. Di organisasi profesi seperti PARI alhamdulillah saya juga ikut ya sebagai pengurus di tingkat provinsi ya, di PARI wilayah provinsi ya. Kemudian di Aisyah terutama, apalagi kita itu kan bekerjanya di sini ya. Jadi mau tidak mau semua karyawan yang ada di sini itu harus aktif ya. Dan saya aktif di organisasi Aisyah itu alhamdulillah dari mulai tingkat ranting saya sebagai sekretaris, kemudian tingkat cabang itu saya sebagai majelis kesejahteraan sosial, kemudian di tingkat daerah saya sebagai majelis kesehatan gitu ya. Jadi ya kadang libur tapi ya nggak libur juga gitu ya. Kadang hari Ahad itu saya pun kadang rapat Aisyah, kadang ada pertemuan apa kayak gitu. Gitu Mbak. Sebelum menjadi dosen, apakah Ibu pernah memiliki pengalaman kerja atau aktivitas profesional lainnya? Pengalaman tersebut itu memberikan pelajaran apa bagi Ibu hingga menjadi seperti sekarang? Ya baik ya, seperti tadi saya ceritakan, sebenarnya saya itu tidak pernah bekerja di tempat lain gitu ya. Saya itu begitu lulus D3 itu saya langsung di pendidikan terus gitu loh ya. Jadi saya nggak punya pengalaman untuk bekerja di profesional yang lain. Makanya saya alhamdulillah saya merasa ini adalah passion saya gitu ya. Karena sejak lulus saya tuh jadi dosen terus gitu. Dan itu dibuktikan dengan saat ujian psikotes gitu ya, psikologi. Itu memang hasilnya mengarah bahwa Anda cocok sebagai dosen kayak gitu. Seperti itu ya. Di dalam perjalanan pendidikan maupun karir tentu pasti ada tantangan yang pernah Ibu hadapi. Bolehkah Ibu menceritakan salah satu pengalaman yang paling berat dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Oh iya, baik ya. Jadi begini, waktu saya kuliah S1, saya sebenarnya kan sudah bekerja ya. Waktu itu kan sudah bekerja di pendidikan. Terus saya ambil kuliah S1. Tapi waktu itu karena saya sudah bekerja ya, akhirnya kan saya menikah gitu ya. Nah, waktu itu saya menikah. Ujian terberat saya adalah waktu itu saya hamil besar, kuliahnya di lantai 3, dan itu setiap hari saya jalani gitu ya. Pagi kerja, malamnya kuliah, kondisi hamil ya, seperti itu ya. Jadi sampai waktu itu sebenarnya sudah ujian akhir ya, ujian akhir tinggal 2 mata kuliah, ternyata saya harus pecah ketuban gitu ya. Kira-kira terakhir itu saya ujian pulangnya jam 11 malam, terus paginya kerja sampai jam 11 malam, akhirnya saya pecah ketuban gitu ya. Nah seperti itu, terus itu ya memang luar biasa, saya harus mengejar ya, wah ini yang ketinggalan ujian seperti itu ya. Perjuangannya ya. Nah, habis itu gini, kan setelah itu karena memang itu resiko yang harus diambil, karena saya memilih saya mau menikah dulu karena waktu itu kan masih agak muda ya, saya sudah bekerja tapi kan kuliah lagi gitu ya, dan itu boleh gitu. Terus habis itu saya punya anak ya, terus harus mengikuti KKN. Nah, kalau S1 itu kan ada KKN, harus mengikuti KKN ya, padahal saya sudah berusaha ini nanti bisa dijalani gitu ya, ternyata nggak bisa ya. Saya sudah bayar ternyata karena memang syarat-syaratnya belum terpenuhi, karena saya harus mengikuti pembekalan, ternyata saya nggak masuk gitu ya. Akhirnya harus tertunda. Terus akhirnya saya dengan terpaksa harus cuti gitu ya, cuti 1 semester untuk ya, saya bersyukur akhirnya saya bisa mengurus anak saya juga gitu. Nah terus begitu saya masuk, tapi ya harus itu resikonya karena masih punya anak kecil, saya harus KKN dan lain-lain, akhirnya agak sering ditinggal anaknya ya. Saat menyusun skripsi juga baru kerjakan gini anaknya bangun, akhirnya harus ngurusin anak dulu, nanti lanjut lagi. Nah seperti itu ya, itu kendalanya kalau ada masalah keluarga ya. Tapi sekarang walaupun saya kuliah lagi, tapi insya Allah semuanya sudah jadi support system yang baik. Kondisi gitu ya.
apakah ada prinsip hidup atau nilai tertentu yang selalu ibu pegang hingga bisa mencapai posisi dan prestasi seperti saat ini? Gitu ya, oke. Ada prinsip hidup yang harus selalu dipegang ya, terutama ini terkait dengan integritas gitu ya. Apalagi sebagai seorang dosen, ibaratnya kita itu selalu dilihat oleh mahasiswa. Berarti kita harus bisa menjadi role model, ya, harus bisa memberi contoh mahasiswa yang baik ya. Nah, integritasnya apa ya? Terutama kita harus berusaha untuk disiplin ya, disiplin diri ya, terutama untuk diri sendiri lah ya, disiplin diri. Kalau diberikan tugas ya harus amanah ya, diberikan tugas ya harus kita bisa bertanggung jawab, kita harus konsisten, nah seperti itu. Nah kemudian juga harus diimbangi dengan ibadah yang baik ya, itu prinsipnya ya. Jadi jalan dua-duanya, secara agama juga harus jalan ya, secara urusan duniawi insya Allah juga harus jalan, karena dengan agama yang kuat insya Allah semua urusan dunia itu dimudahkan gitu ya, semua urusan itu dimudahkan. Dan alhamdulillah ya, kalau misalnya ada masalah itu insya Allah bisa terselesaikan dengan baik ya, tidak sampai berat, kita sampai bingung, sampai stres, sampai berat, itu enggak. Kita punya Allah gitu ya, kita punya Allah senantiasa kita, dan kita itu pasti yakin setiap masalah itu Allah sudah siapkan kok solusinya, tinggal kita menjemput gitu ya. Jadi itu insya Allah yang menjadi beban kita itu tidak terlalu berat ya. Apapun masalahnya kita pasrah sama Allah, kita mohon sama Allah, Allah lah yang akan mencarikan solusinya. Kita tinggal mengikuti skenario-nya saja, seperti itu. Oke? Boleh Bu. Ada lagi? Sudah Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian wawancara saya dengan Ibu Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.